Baik, alhamdulillah. Semoga dengan ulumul Quran Al-Fatihah tadi Allah melancarkan acara kita hari ini dan memberkahi ya, meridhoi setiap apa yang kita lakukan. Baik, Ayah Bunda, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasori. Pada Ustadz Nasori, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo. Memang terbatas sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha wal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a wa wasaqna bihi jam'a innal insana lirabbi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Nasori yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci tadi menambah ketenangan dalam hati kita, menambah kedamaian dalam hati kita, sehingga meningkatkan iman dan imun kita. Baik, acara selanjutnya yang ketiga adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SDIT Insan Utama, yaitu Ibu Sulastri Sarjana Agama. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Sulastri. Terima kasih Ustazah Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati seluruh jajaran yayasan yang bergabung di room ini, yang kami hormati Bapak Ketua Komite SDIT Insan Utama, yang kami banggakan Bapak Ibu para wali dan ustadz-ustadzah, serta yang saya cintai anak-anakku yang kali ini ikut ya bersama Bunda, Ayah Bunda berada di Zoom. Alhamdulillah ya, kita selalu memperbanyak pujian sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini walaupun mungkin undangan terkesan mendadak ya, namun sepertinya tidak menghalangi bagi kita yang bisa hadir di sini, dan mudah-mudahan yang lain yang belum bergabung nanti bisa segera merapat. Kalau dalam Zoom di sini tertera 187 ya yang sudah berhasil, sementara undangan kita ada 480 ya, 480 orang tua. Dikurangi yang kakak adik ya. Nah,
Ini semoga nanti bisa mengikuti dan insya Allah nanti akan kita sampaikan juga untuk pengulangannya. Semoga apa yang nanti kita agendakan di sini bisa tersampaikan ke seluruh para wali. Sholawat dan salam juga semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, kerabat, beserta para pengikutnya yang istiqomah. Amin. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, tetap semangat. Iya, kalau anak-anak, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ini kayaknya Bunda Ganapati sudah hafal nih. Dicoba ya, dicoba. Bagaimana kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Terima kasih Bunda, ya Bunda semuanya. Ya. Dalam. Ya. Semoga pertemuan ini mengobati rindu kita ya. Yang mana sudah berapa tahun ya? 2 tahun mungkin ya. 2 tahun ya. Sangat jarang sekali berjumpa. Kemarin kita beberapa saat sempat PTMT ya, dan ini merupakan angin segar ya, angin segar yang mulai akan kita rasakan untuk di semester 2 ini ya, yakni adanya informasi terkait posisi level ya, level bikasian level 1. Harapannya nanti kita bisa segera pulih ya, bisa normal kembali untuk pembelajaran seperti yang dirindukan ayah bunda dan ustadz-ustadzah serta anak-anakku semuanya yang kangen ya sama teman-teman, bertemu di sekolah, bermain ya, bercanda. Walaupun nanti tetap kita harus menjaga dengan sungguh-sungguh ya protokol kesehatannya. Karena sudah ada rambu-rambu yang memang diberikan ya kepada kita oleh dinas ya, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk bisa melaksanakan tatap muka ya. Nah, ibu-ibu dan ayah atau bapak-bapak semuanya, terima kasih ya sudah meluangkan waktu, dan terima kasih juga atas pendampingannya ya kepada putra-putri yang sekian lama mungkin ya cukup berat gitu ya. Ternyata yang di rumah harusnya memang fokus ya ke rumah tanggaan gitu ya, ternyata harus menjadi seorang pendidik juga bagi putra-putrinya. Kan harus masuk di ruang-ruang kelasnya lewat GCR ya, lewat Zoom ya, demi keberhasilan anak-anak, demi ketidaktertinggalan ya. Walaupun memang tidak ideal ya, tidak bisa ideal seperti yang kita harapkan. Evaluasi di pertemuan kemarin ya, jauh sekali memang target-target yang kita harapkan ya. Ya Bunda, saya tak share dari evaluasi sedikit, tapi belum semuanya saya masukkan di sini. Ini hanya gambaran evaluasi selama PTMT ya, yang mungkin Bapak Ibu bisa sedikit mengetahui. Di luar ini masih banyak sekali evaluasinya yang tidak saya tuliskan. Ya, di sini salah satu contohnya ada karena kita itu sebenarnya kan sekolah yang sudah konsisten jajan ya, beberapa juga
tidak membawa bekal makan minum gitu ya, sehingga terpaksa kita dari pihak yayasan atau serba ataupun sekolah mengizinkan karena kebutuhannya. Itu juga salah satu hal yang membuat adanya perubahan. Kemudian waktu yang hanya 2 jam ya sangat kurang ya untuk materi yang kemarin kita laksanakan tatap muka ya. Kemudian hasil dari PAS setelah didapat ternyata juga sangat kurang memuaskan ya. Dan banyak anak-anak yang sebetulnya jadi kurang paham dengan materi ya. Karena ya tidak langsung ya berhadapan dengan ustadz-ustadzah ataupun ketika berhadapan di sekolah beberapa bulan yang lalu hanya sebentar dan kita juga mengejar waktu yang sempit itu ya. Dan target BPI juga saya lihat belum, kalau kita evaluasi ya bersama itu belum tercapai ya. Di samping juga programnya juga banyak yang tidak bisa berjalan dengan lancar, mungkin berjalan, maksudnya bukan dengan lancar, bahkan berjalan pun enggak ya, seperti oteng-oteng dan sebagainya, sehingga kita kemarin hanya sempat science club ya, itu pun baru memulai karena kita memungkinkan dengan online. Kemudian literasi juga alhamdulillah ya. Jadi ini sedikit evaluasi yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu dalam hati ya wajar gitu ya, wajar karena memang tidak normal kondisinya ya. Nah, sebagai gambaran ini maka sekolah dari evaluasi ini alhamdulillah kemudian Itu Dek iki. Dek, kok mati Us? Sinyalnya mungkin Us. ya maaf ya, sampun gitu. Sudah. Sampun Ustazah. Sinyalnya kok tumben. Evaluasi yang sudah dilakukan sekolah banyak yang kita dapatkan, tapi mungkin ini sedikit saja yang sebagai gambaran ya bahwa Bapak Ibu pasti merasakan ini suatu hal yang wajar ya, mungkin di mana setiap Mahila. Ngapunten nggih Ayah Bunda, ini sinyalnya masih mencari.
maaf Bunda, Ayah Bunda semuanya. Agak dekat saya ini sama sinyal. Saya share ulang ya. Ya, ini tadi saya kembali ke sini. Evaluasinya seperti ini ya. Ini mewakili saja dari banyaknya evaluasi yang sudah kita akses. Untuk sekedar Bapak Ibu tahu dan mungkin akan menganggukkan kepala, ya wajar gitu ya kalau itu terjadi seperti itu ya. Karena memang kita kondisinya yang seperti ini sehingga kita kemudian merumuskan beberapa hal kondisi ini. Nah, karena ini menjadi tanggung jawab dan tugas kami ya sebagai pendidik, sebagai guru, ustadzah ya, dan kita semuanya juga punya tanggung jawab akan hal ini ya. Insya Allah atas latar belakang ini ya Bapak Ibu, saya ambilkan salah satu surat dari Al-Quran, surat An-Nisa ya. Nah ini semoga ini lebih memotivasi lagi kepada kita semuanya, terutama ustadzah di sekolah ya. Di dalam surat An-Nisa ya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, dari kekhawatiran ya terhadap kelangsungan berikutnya generasi kita ya, maka kita insya Allah ya lillahi ta'ala untuk ikut andil dalam mencerdaskan anak-anak bangsa, mensolihkan anak-anak bangsa ya, putra-putri ibu bapak. Semoga Allah ridho dan mohon doanya kepada ayah bunda ya untuk kesabaran, keikhlasan dan terutama juga keistiqomahan ya dari ustadzah untuk tetap eksis di insan utama ya, walaupun digoyang ya dengan gelombang yang kencang ya dari badai COVID, tetap istiqomah di insan utama sehingga bisa bersama Bapak Ibu ya, anak-anak untuk menuju pada keberhasilan sebagai generasi unggul takwa mandiri. Okay. Berikutnya Bapak Ibu, ini saya sampaikan edaran ya yang disosialisasikan dari kementerian, 4 menteri kemudian diturunkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan, sekarang namanya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ya. Seperti ini sehingga nanti ini jadi langkah yang mantap ya. Kalau kemarin kan mau PTMT itu juga agak minggring gitu ya, apa bahasanya minggring ya Bu ya. Apa ya? Was-was gitu ya. Nanti gimana kalau salah, kalau keliru, kalau melanggar, kalau begini kesehatan, cara kesehatan gimana. Ini karena sudah kan rambu-rambu ya, yang pertama untuk sekolah-sekolah yang tergabung apa maksudnya di bawah dinas pendidikan, maka yang pertama harus verifikasi nomor HP atau handphone penanggung jawab satuan pendidikan. Ini isi surat ya Bu ya, Bapak Ibu, isi surat yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang kedua, lapor kepatuhan tingkat pelaksanaan tatap muka, sehingga Bapak Ibu jangan khawatir ya kalau nanti masuk, wah gimana ya nanti kesehatannya dan sebagainya ya. Kita insya Allah akan berusaha untuk menjaga anak-anak agar tetap mematuhi protokol kesehatannya, karena ini harus ada yang kedua ini, salah satunya yang menyebabkan kita termotivasi. Kemudian yang ketiga, membuat Google Form ya untuk para wali orang tua untuk survei kesiapan tatap muka. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah mengisi ya semuanya. Masih ada masih ada 100 berapa itu yang belum mengisi ya. Sebagai survei atau penelitian dari sekolah, bagaimana kondisi Bapak Ibu, dari keinginan, dari kepuasan, dari harapan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, buat surat pernyataan kesiapan para wali untuk memasukkan atau tatap muka ini. Jadi
harus ada surat ya, seperti kemarin tahun 2021 ya. Juga ketika mau PTMT ada surat pernyataan untuk kesiapan. Besok juga demikian ya. Jadi semua Bapak Ibu kita buatkan form ya, sehingga Bapak Ibu mudah untuk membuatnya ya. Jadi kita buat sedemikian mudahnya sehingga bisa boleh mencontoh ya, boleh ngeprint sendiri ya, atau boleh ngetik sendiri dengan bahasa sendiri juga boleh. Yang intinya siap gitu, siap mengikuti tatap muka. Ini sebagai syarat ya. Yang kelima, untuk level 1 bisa 100% tatap muka ya. Namun begitu bertahap juga lebih baik ya. Jadi kalau nanti insya Allah kita rencanakan hari Senin gitu. Tanggal 10 kita memulai, memang pekan ini seharusnya memang sudah boleh gitu ya, tapi kita butuh kesiapan yang matang terkait segala sesuatunya, sehingga pekan ini juga kita kemarin baru melaporkan hasil belajar anak-anak ya, kemudian kita juga perlu menggodok sematang-matangnya ya, administrasi ya, kesiapan administrasi sekolah, administrasi saudara guru gitu ya, maksudnya ya rencana pembelajaran, media dan sebagainya ya, buku-buku dan sebagainya. Kemudian yang keenam, durasi 6 jam pelajarannya atau 3,5 jam itu yang dibolehkan. Jadi kalau besok kita rencanakan durasi ini ya, kalaupun ada tambahan karena ada shift menunggu ya, shift menunggu penjemputan, sehingga kalau 3,5 jam langsung dibrol gitu ya, sesuai sebelumnya, bel berbunyi langsung keluar semua. Ya itu kan tidak protokol kesehatan, sehingga bisa molor menjadi 7 jam ya, menjadi atau ya kayaknya sekitar 7 jam ya, 4 jam ya, 4 jam atau 4,5 jam itu karena shift ya, dan istirahat anak-anak yang menunggu itu perlu waktu sendiri ya, tidak menunggu jemputan, tidak mengambil waktu 3,5 ya. Jadi kok ternyata SDIT sampai jam 11 lebih misalnya ya. Nah, itu karena kita menjaga protokol kesehatan biar bersih ya. Waktunya butuh mungkin kelas bawah atau kelas 1 ya 15 menit, setelahnya kelas 2 15 menit. Nah, sehingga di jeda penungguan ini tidak kita biarkan anak-anak ya. Tapi kita berikan pembekalan ya, pembekalan adab, pembekalan Al-Quran dan sebagainya ya, sehingga kita ulur ya, kita manfaatkan waktu yang ada, tidak kita buang sia-sia atau bahkan anak dibiarkan, tapi kita kelola ya, kita kelola waktu penungguan itu supaya bermanfaat ya. Oke, kemudian yang ketujuh, tidak boleh buka kantin tapi boleh bawa bekal. Nah ini sehingga nanti teknisnya nanti akan disampaikan oleh Waka kurikulum ya, bagaimana teknisnya ini pasti Bapak Ibu tanda tanya ya. Di sekolah memang tidak ada kantin tapi masak. ada dapur ya, ada dapur yang dipakai untuk masak. Kemudian bawa bekal. Nah ini nanti mungkin anak-anak akan bawa bekal dari rumah ya. Dan karena kita itu sudah mengajarkan, membiasakan anak-anak budaya budaya sama ya, budaya sama di dalam tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang ya, cuma sehingga di sekolah makannya sama dan sebagainya. Mungkin nanti menu juga akan dibuat sedemikian rupa ya supaya tidak ada perbedaan. Kalau membawa makan ke sekolah, misalnya menunya sekarang bayam, semuanya bayam ya. Menunya tempe, semuanya tempe. Jadi tidak ada yang crusty chicken, tapi ada yang tempe atau ada yang ikan asin, satunya apa ya, makanan merah apa ya Ustaz? Nah, yang 8, apalagi yang yang kurang memenuhi standar, misalnya nggak ada sayur dan sebagainya ini. Jadi ya ini siap-siap ya Bapak Ibu. Yang jarang masak jadi harus masak. Kemudian yang 8,
upacara boleh dilaksanakan ya, dalam edaran upacara boleh dilaksanakan, ekstra bertahap bisa dilaksanakan. Jadi mungkin akan ekstra yang memungkinkan dan apel pagi ya, mulai kita walaupun harus bersih ya, karena kalau keluar semua di lapangan protokol kesehatan, jadi mungkin kita bertahap ya, apel kelas atas dulu, kemudian kelas bawah atau selang-seling. Yang ke-9 screening melalui ya. Nah ini kemarin di Google Form yang sudah kami edarkan kepada Bapak Ibu, di sana sudah memuat screening ya tentang komorbid ya, tentang kerentanan terhadap COVID dan sebagainya, itu adalah upaya memenuhi kebutuhan dari yang dihimbau oleh. Iya, bayangan. Terus ini jangan kecil-kecil ya. Jadi harus ada sosialisasi. Nah ini ya, saat ini adalah kita sedang sosialisasi ya. Karena memang tidak ada ini pun kita tetap sosialisasi ya, karena sudah biasa kita lakukan sebelum pelaksanaan, kita ada sosialisasi kepada para wali. Kemudian ini AKS ini ya, rencana sekolah harus termuat ya, semuanya harus termuat. Kemudian 12 ada pasang QR code di lindungnya ini, jadi untuk ngecek orang tua yang benar kepada mengantar putra-putrinya ke sekolah. Buahnya sama HP-nya di ini warnanya. dan ke-13 tuh pembaruan daftar halaman, ini sudah lakukan yang poin 13. Nah ini Bapak Ibu isi dari surat edaran yang perlu Bapak Ibu ketahui, sehingga ketika nanti ada banyak pertanyaan atau ada saat ditanya oleh orang yang berkecimpung di dunia pendidikan ya, yang profesinya pendidik, nah ini bisa memberikan bantuan untuk menjelaskan bahwa sekolah SD tingkat pertama sudah menerapkan ada surat edaran dari Dinas Pendidikan Kepemudaan. Nanti secara teknis ya, terus gimana nanti akan disampaikan oleh Wakakurikulum. Nah ini gambaran, nanti juga akan disampaikan ini ya oleh Wakakurikulum. Nah, jadi kita dari jam 7.15 sampai jam 12.30. Nah, kalau kita jam 11 kita langsung untuk pulang bareng, keluar bareng, itu sangat tidak protokol, sehingga nanti ada jeda yang kelas bawah dengan kelas atas ya. Di jeda ini daripada menunggu-nunggu duduk-duduk di luar dan sebagainya, maka digunakan untuk sholat, zikir, makan yang dibawa sendiri ya. Selama Januari mungkin makan dibawa sendiri. Dengan tadi menu yang mungkin yang nanti akan disampaikan lebih lanjutnya. Itu ya Bapak Ibu semuanya. Harapan kami nanti penjemputan bisa tepat waktu, walaupun ya saya yakin harapan Bapak Ibu, karena di sini kebanyakan orang tua bekerja di kantor sampai sore ya, dan sebagainya, tapi karena aturan masih sebatas ini ya kita lalui dulu full day-nya itu sampai zuhur atau full day-nya untuk makna full day untuk saat ini ya. Kalau full day di hari-hari non pandemi ya sampai sore, tapi karena ini pandemi full day-nya maknanya adalah baru sebatas sampai siang ya. Jadi kita sudah melihat hasil survei ya, ternyata 50% lebih yang mengisi ya itu memilih full day. Nah ini ya kita berdoa semoga nanti kondisi benar-benar semakin memungkinkan kita untuk pulang sampai sore, aturan juga mulai bisa diberlakukan, dan kondisi benar-benar pulih ya, tidak rawan terhadap COVID. Ya. Alhamdulillah kemarin beberapa kali tatap muka terbatas, anak-anak sangat ketat di dalam penerapan protokol, terutama masker ya. Di sini saya nggak pakai masker karena saya di ruangan saya sendiri. Ustazah Halina di ruangan Ustazah Halina sendiri, MC. Jadi
Enggak, tapi masker masih semangat. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya, tetap semangat ya. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan teknis pelaksanaan, dan berikutnya nanti mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu pada kami. Nanti kami masih standby siap sampai waktu habis ya. Demikian ya Bapak Ibu, mohon maaf kalau kurang jelas atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah Sulasti Sarjana Agama yang telah memberikan sambutannya kepada kita semuanya. Baik, acara selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang akan disampaikan oleh Wakil Kurikulum, yaitu Ustazah Emi Handayani Sarjana Pendidikan. Kepada Ustazah Emi, waktu dan tempat kami persilahkan. Yeah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya mohon maaf, ini suara saya terdengar baik atau masih kurang? Jelas, Ustazah. Baik, Us. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa berjumpa di kesempatan ini. Lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami banggakan, ya, berikut kami ingin menyampaikan tentang kegiatan pembelajaran semester genap untuk mulai insya Allah tanggal 10 ya, Senin tanggal 10 Januari 2022. Lanjut Ustadz, slide selanjutnya. Nah, seperti tadi sudah disampaikan ke depan lagi, Ustaz. Nah, oke, ya. Sempat dibahas sebentar ya tadi di awal oleh Ustadzah Tri. Untuk yang pertama terkait jadwal KBM offline, jadi kita 100% masuk ke sekolah ya. Nah, ini 7.15 sampai 7.45 kita adakan pagi emas dan sholat duha. Terkait untuk kelancaran sholat duha, kami mohon anak-anak sudah berwudu dari rumah ya. Kemudian sesi selanjutnya yaitu KBM ya. Ini ada 3 sesi Bapak Ibu, sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Terkait sesi ini kami juga akan mengatur untuk KBM UMI, di mana untuk kelas 1-2 diadakan di sesi 1, kemudian kelas 3-4 ada di sesi 2, kelas 5-6 ada di sesi 3. Ini untuk pengaturan jadwal offline UMI. Untuk sesi selain UMI kita masukkan untuk KBM tematik dan mapel-mapel yang lain termasuk mulok ya. Nah, selanjutnya kita ada untuk sholat duha ini kami jelaskan terkait target kami untuk anak-anak bisa lancar dalam bacaan sholat, maka untuk sholat duha dijaharkan ya Bapak Ibu, untuk anak-anak biar hafal bacaan sholatnya, yang kemarin lupa bisa lebih ingat, yang belum lancar bisa jadi lancar ya. Terkait sholat duha. Kemudian untuk sholat zuhur, ini kita tahapnya untuk kelas bawah belajar sholat ya. Jadi
kita waktunya lebih awal ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kelas atas sesuai dengan jam zuhur berlaku ya. Jadi ini pukul 11.30 untuk kelas 1 dan 2 dan 3 ya, kita melaksanakan sholat zuhur lebih awal. Ini tujuannya untuk pembelajaran. Kemudian bagi yang sudah balik, misalnya kelas 3 ada yang sudah balik, meminta untuk sholat sesuai dengan waktu, maka kami memberikan untuk mengikuti jamaah di masjid sekolah, seperti itu. Kemudian pukul 12 ini pulang, ini tadi untuk yang kita atur ini Bapak Ibu, pulangnya ini yang awal untuk kelas 1, 2, kemudian yang kelas 3, 4, 12.30 mulai menjemput, kemudian kelas 5, 6, 12.45 ya. Terkait penjemputan, kami mohon baik juga kedatangan ya Bapak Ibu, kami mohon untuk tepat waktu dan juga menggunakan kendaraan roda 2 saja ya. Kecuali yang memang benar-benar terpaksa harus pakai mobil, kami persilahkan. Tapi sebaiknya mengusahakan agar menggunakan kendaraan sepeda motor ya, supaya arus lalu lintas bisa lebih mudah diatur seperti itu. Yeah. Lanjutnya Ustadz, slide selanjutnya. Nah, terkait seragam Bapak Ibu, ini jadwal seragam. Senin merah putih, Selasa pramuka, Rabu merah putih yang modelnya untuk koko nggih. Kemudian hari Kamis batik JSIT merah dan hari Jumat seragam hijau putih. Nah, terkait kebijakan seragam ini sekiranya memang sudah tidak muat dan nanggung ya, monggo bisa menyesuaikan pakaian yang seragam yang pakaian yang sesuai ya maksud saya ya, yang sekiranya pantas untuk digunakan di sekolah seperti itu. Nah, khusus kelas 6 bagi yang memang terkendala dengan seragam, kami harap saat adanya ujian nasional ya, itu tetap mengusahakan memakai seragam. Tapi untuk yang KBM, monggo yang memang terkendala seragam menyesuaikan seperti itu. Kemudian hari Senin ya, untuk hari Senin kami mengadakan apel pagi atau upacara, di mana pelaksanaannya bergantian Bapak Ibu. Misalnya untuk Senin pekan besok itu akan dilakukan oleh kelas atas 4, 5, 6, kemudian pekan berikutnya untuk kelas bawah 1, 2, 3 seperti itu. Oke, next. Selanjutnya, slide selanjutnya Ustadz. Ya, ini terkait perlengkapan yang dibawa untuk keseharian anak-anak ya. Yang pertama buku pelajaran, ini sesuai jadwal, nanti akan jadwal selama untuk PETMT akan disampaikan oleh walas masing-masing, insya Allah setelah ini akan disampaikan. Kemudian seragam dipakai sesuai jadwal tadi, nggih. Kemudian memakai sepatu dan membawa perlengkapan sholat ya, untuk akhwat memakai mukena sajadah ini di bawah, untuk yang ikhwan sajadah. Kemudian alas kaki ini maksudnya sandal untuk wudhu ya, ketika sholat zuhur anak-anak membutuhkan biar lebih mudah kan memakai sandal ngonten nggih. Jadi bisa dibawakan sandal. Kemudian juga membawa bekal. Ini harapannya yang bekalnya yang sehat nih Bapak Ibu, snack dan makan sehat ya. Ini snack dimakan untuk saat istirahat sesi pertama, kemudian makan sehat misalnya mau dibawakan nasi, sayur, lauk dan sebagainya, bisa sambil nanti anak-anak menunggu penjemputan, bisa sambil makan siang seperti itu, dibawakan bekal.
kalau dari sekolah tadi sudah disampaikan ya, insya Allah bulan depan baru akan diadakan untuk pengadaan dari sekolah seperti itu. Kemudian membawa minum secukupnya, jangan lupa ini karena minum anak-anak sangat banyak ya, jadi yang dibawa menyesuaikan ya, jadi tercukupi untuk kebutuhan minumnya. Kemudian membawa masker cadangan dan hand sanitizer. Ya, ya seperti itu Bapak Ibu untuk perlengkapan yang dibawa. Sekiranya ada tambahan tentang perlengkapan akan disampaikan oleh walas masing-masing kelas seperti itu. Ya. Lanjut Ustadz. Nah, terkait ini ya makan minum tadi ya sampai akhir Januari makan minum membawa sendiri ya, mengikuti menu yang ditentukan sekolah. Kemudian untuk bulan Februari ini ada biaya konsumsi bagi orang tua yang menginginkan. Ini tanpa snack, kemudian jika orang tua memilih bekal bawa sendiri, menu disesuaikan dengan menu di sekolah. Jadi kami akan menyampaikan menu yang tersedia ya, yang akan disediakan sekolah, menunya dalam sebulan itu apa saja. Jadi nanti ketika ingin membawa bekal sendiri, bisa menyesuaikan menu yang kami sampaikan seperti itu. Terkait prokes, mohon tetap dilakukan. Ini penting sekali wanti-wanti dari rumah ya. Anak-anak itu ketika dinasehati ayah bunda dari rumah, dipesani, insya Allah akan menjalankan apa yang dipesankan oleh ayah bunda. Misalnya terkait di sekolah maskernya yang dipakai, kemudian kamu kalau beraktivitas harus cuci tangan setelah beraktivitas seperti itu. Insya Allah dari ayah bunda kalau menekankan dari rumah seperti itu, maka anak-anak juga akan menjalankan di sekolah. Insya Allah kami sebagai guru juga akan mengingatkan terkait protokol kesehatan. Ya. Kemudian jika anak itu sakit, demam, batuk pilek, dimohon tidak masuk ke sekolah. Ya. Nanti bisa izin ke wali kelas masing-masing seperti itu. Ya, info selanjutnya Ustadz. Slide-nya. Ya. Ini tadi ya mengingatkan lagi untuk tata tertib PTM. Ini tadi yang pertama berwudu dari rumah. Jadi karena kita untuk pagi emas langsung akan menjalankan mengawali dengan sholat duha, kami mohon dari rumah anak-anak sudah berwudu ya untuk menghindari banyak kerumunan juga dan efektivitas waktu. Jadi wudhu sudah dari rumah sampai di sekolah nanti segera kita akan menjalankan sholat duha seperti itu. Kemudian datang tepat waktu dan sebelum masuk akan ada ukur suhu dan cuci tangan. Setelah anak-anak ukur suhu dan cuci tangan langsung masuk ke kelas masing-masing ya. Dan yang terakhir untuk pulangnya dimohon untuk tepat waktu dalam penjemputan. Ya. Ya. Ada lagi Ustadz? Iya. Oke. Kami tambahkan informasi ya untuk KBM UMI, kelompok di semester 2 ini berbeda dengan kelompok di semester 1. Jadi kami menyesuaikan dengan capaian jilid Ananda masing-masing. Kalau kemarin pada semester 1 ada yang kita sesuaikan untuk satu kelas, maka dia di kelompok yang kelas sama. Nah, untuk semester ini kemungkinan bisa dalam kelompok itu terdiri dari bermacam-macam kelas sesuai dengan capaian yang terakhir Ananda dapatkan ya, sesuai jilidnya. Maka untuk kelompok UMI semester 2 berbeda dengan semester 1 seperti itu. Yeah. Sepertinya itu yang kami sampaikan untuk di awal ini. Nanti sekiranya dari ayah bunda ada yang ingin ditanyakan, diperjelas, monggo kami persilahkan. Ini langsung saja nggih, dilanjut sesi tanya jawab. Nanti bisa ditanyakan ke kami atau ke Ustadzah Tri juga bisa, monggo. Ini yang di chat sudah ada, mungkin bisa dimulai dijawab Ustadzah.
Iya. Jadi Oh, kalau iya. kembali bisa ditelah. Nanti kita share ya. Iya. Untuk Iya, seragamnya tadi alhamdulillah. sudah terjawab ya. Seragamnya sudah terjawab. Tadi bagi yang memang kondisinya mungkin kan karena sudah mau lulus, sementara seragam sudah sesak semua ya, tidak apa-apa ya. Iman-iman kalau beli seragam merah nanti SMP nggak kepakai ya. Enje, sudah terjawab untuk yang tadi nggih, Us. Nah, Kemudian mungkin untuk yang dari Mbak Farzana. Makan siang disediakan sekolah atau bawa sendiri. Jadi bulan Januari bawa sendiri ya. Bawa bekal dari rumah untuk bulan Januari. Nanti kita evaluasi bagaimana perkembangannya ya. Kalau ternyata suruh kita minta bawa sendiri, ternyata udah pulang sampai zuhur, ternyata ada yang nggak bawa sekian persen, itu kan kasihan ya. Dari pagi berarti kan dari jam 7:15 sampai jam 12 tidak akan makan. Jadi yang kami tekankan, mohon nanti diperhatikan untuk makan selama bulan Januari anak-anak ya, karena sampai pembelajaran sholat sehingga tetap mengusahakan ya anak-anak dibawakan makanan. Nah, tadi saya sampaikan kalau makanan untuk mengatasi terjadinya perbedaan atau apa ya, persaingan ya, kalau orang tua persaingan. Nah, ini menu insya Allah nanti akan kita buatkan ya, supaya ya yang nggak sulit-sulit deh, yang mudah kalau ibu-ibu yang membekerjakan, yang penting bayam digodok ya atau tempe digoreng. Nah, nanti yang mudah-mudah tidak akan kita buatkan menu rendang ya, apalagi apa yang susah-susah enggak ya, untuk menyamakan baik itu yang mungkin kesehariannya mungkin makannya enak itu ya dengan yang biasa sederhana, atau bahkan mungkin yang pas itu tetap sama ya. Nanti nggak nginjen temennya, kok kamu kok ikan terus ya, nugget terus, sosis terus ya, saya kok tempe terus, kan kasihan ya. Jadi nanti menu kita upayakan untuk menghindari perasaan, menjaga perasaan psikologis anak-anak ya. Ini juga kita perhatikan. Itu nggih untuk tadi, untuk apa tadi makannya ya. Jadi mungkin untuk penyediaan dari sekolah menunggu evaluasi bulan Januari ya. Kalau bulan Februari nanti bagaimana ya, kita sampaikan lagi. Apakah ada guru pendamping tiap kelas terutama kelas 1? Bisa dijawab Bu setelah ini. Iya, untuk kelas 1 ya, karena kita targetnya adalah anak-anak bisa lancar membaca, menulis ya, calistung. Di kelas 1 ada pendamping, tapi memang masih terbatas. Nah, terkait ini kami insya Allah akan mengadakan program pendampingan terkait ini tadi, ketuntasan calistung. Jadi akan ada kelompok-kelompok untuk menuntaskan anak-anak yang di kelas 1 terutama ya. Ini ada, insya Allah akan ada, jadi dikelompokkan ada sesi di akhir yang terjadwal seperti itu untuk mendampingi kelas 1 seperti itu. Kemudian apalagi usia untuk teknis makan, ini ada yang menanyakan untuk makan di kelas masing-masing, jadi termasuk istirahat kami upayakan anak-anak tidak banyak keluar ya, diupayakan tetap di kelas. Termasuk untuk makan nanti dikondisikan di kelas masing-masing. Nah, terkait ini juga dalam penjemputan kami ada teknisnya untuk gerbang barat dan timur ya, seperti itu. Nanti ada petugas seperti kemarin. Tetapi untuk yang kelas 1 2 ini kami mohon karena pada saat penjemputan mungkin masih ada jam sholat ya. Maka kami mohon untuk yang kelas 1 2 itu ada komunikasi dengan walas masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi melalui
chat di WA group atau di Japri ya. Misalnya ini anak ini siap jemput, nah nanti dikomunikasikan ke Walas sehingga Walas bisa menyiapkan untuk Ananda ke tempat penjemputan. Karena ketika kita memanggil melalui pengeras suara, khawatir untuk jadi mengganggu seperti itu. Terus apa lagi? Untuk istirahat tadi sudah terjawab. Apakah yang mana jadi istirahatnya nanti kita atur ya, kita maksimalkan di dalam kelas, tetapi mungkin ada waktu-waktu tertentu yang kita rolling keluar gitu ya. Misalnya kelas 1 keluar hari Senin, kelas 2 keluar hari Selasa gitu ya, sehingga tidak sepenuhnya di dalam kelas, tapi ketika keluar terbatas ya. Ya. Untuk materi pada pertemuan ini insya Allah akan dibagikan ke kelas masing-masing ya, bagi mungkin ada yang beberapa tertinggal mengikuti ini akan kami sampaikan di kelas masing-masing seperti itu. Kemudian ada pertanyaan untuk masakan menu ya ini ya, apakah modelnya harus sama? Mboten nggih, misalnya kita ini menunya bayam sama apa ya, nanti mau dimasak apa monggo. Tapi intinya yang disiapkan di sekolah berupa sayur, lauk ya. Kalau bisa seimbang ya, sayur, lauk dan buah ya, seperti itu. Ini setelah ada Ustazah, apakah karena makan membawa bekal dari rumah, apakah perlu makan di rumah saja ini? Ini makan siangnya Iya. di rumah. Karena terkait dengan pembukaan masker, membuka masker. Gini Ustazah. Ya kalau dimaksud, enggak paham. Kalau misalnya tadi di jam yang di-share Ustazah itu dari jam 7.15 ya sampai sekitar selesai sholat 12:30 ya. Monggo nanti orang tua ya yang bisa mempertimbangkan ketika 7:15 sampai jam 8 sampai jam 12.30 saat menunggu sholat selesai itu tidak terasa lapar atau bahkan mungkin jatuh sakit ya, kita berharap enggak ya. Itu kira-kira bagaimana monggo dipertimbangkan ya. Apalagi itu kan setiap hari ya, setiap hari misalnya juga tidak minum dan sebagainya ya, khawatirnya juga dehidrasi dan sebagainya. Monggo orang tua yang lebih paham kondisi putra putrinya, kekuatannya seberapa untuk menahan tidak makan ya, sehingga mungkin makannya di rumah saja, nanti pulang langsung makan begitu misalnya ya. Monggo ya. Kita beri jam makan sebelum sholat ya. Jadi anak-anak sebelum sholat makan dulu. Ya, Ustazah, untuk makan sampun intinya dikembalikan kepada orang tua. Jika memang Ananda kuat sampai di rumah karena kekhawatiran dari orang tua, dipersilakan. Yang penting jangan sampai anak-anak terzalimi karena dari pagi, karena keaktifan anak-anak bismillah terkait dengan kondisi lepas masker atau yang lainnya, kita mencoba mengupayakan untuk bagaimana caranya supaya aman terkendali. Baik, untuk chat sampun kemudian monggo ada yang pertanyaan langsung dari Ananda Sofia 1C, monggo Bapak. Baik Mbak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali dari orang tuanya Sofia Alanza kelas 1C. Begini, sekedar pemberitahuan bahwa anak saya sebelum itu online dan memang punya rencana akan offline seperti yang saya tulis di survei. Tapi kemudian yang perlu diingatkan adalah ada 3 hal di sini. 1, kualitas murid, ya, kemudian kualitas pembelajaran,
kemudian keselamatan murid, atau ketiga kedua-duanya. Dan tentunya kita semua memilih kedua-duanya. Jangan sampai kualitas bagus tapi keselamatan murid tidak terjaga, atau sebaliknya untuk mengedepankan keamanan murid tapi kemudian kualitas pun tidak terjaga. Sehingga pilihan ketiga saya berharap kita sepakat bahwa kedua-duanya harus berjalan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang memang saya harus perlu menyampaikan bahwa beberapa kali saya ke SDIT Insan Utama dan mohon maaf Ustazah, kami agak ragu karena prokesnya ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Di mana di kelas itu saya melihat begitu dekat ya antara murid dengan guru ketika diajarkan, dan saya melihat sendiri. Kemudian di lingkungan pun seperti itu. Sehingga kalau dikatakan prokes sangat terjaga, mohon maaf kami tidak sepakat karena anak-anak bagaimanapun tidak bisa diharapkan. Gitu ya. Kemudian pertanyaan itu adalah prolognya. Kedua adalah untuk pertanyaan saya adalah masalah QR. Ya, QR Peduli Lindungi itu maksudnya bagaimana? Karena kenapa? Karena anak saya dan kami itu tidak divaksin, gitu. Itu apakah kemudian menjadi kendala untuk masuk? Itu yang pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini kan disuruh kita menandatangani kesediaan untuk masuk. Dan ini kan sebenarnya bukan pilihan kalau sudah seperti ini. Kalau kemudian terjadi apa-apa dengan anak kami itu bagaimana? Karena ini sudah tidak ada pilihan lagi, harus masuk. Ya. Kemudian oke, kemudian yang terakhir pertanyaan saya, apakah satu kelas itu full semuanya? Apakah memang seperti yang awal ada di pembagian? Nah, terakhir saran saya Bu Ustazah, mohon maaf karena kita melihat kondisi memang belum aman di mana Omikron itu sedang naik yang saya tahu datanya. Nah, itu apakah perlu kita memikirkan kembali bahwa kita masuk mungkin sampai jam 11 saja terkait dengan tadi pertanyaan-pertanyaan di online pun anak-anak tidak mungkin untuk menahan lapar. Kalau menurut saya itu bukan pilihan, harus menjadi prioritas utama. Anak itu pasti lapar sebelum jam 12 pasti lapar. Sehingga pilihannya mungkin sampai jam 11 saja maksimal sehingga anak-anak bisa makan di rumah. Terima kasih Bu Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun kepada Bapak Ali dari Ananda Sofia kelas 1C. Monggo Ustazah Emi langsung ditanggapi saja. Satu lagi Ustazah. Terkait dengan keselamatan dan keamanan, pertanyaan kami apakah Sivitas sekolah melakukan cek berkala? Begitu saja. Terima kasih. Cek apa, Bapak maksudnya? Cek berkala. PCR atau apa? Oh, PCR. Iya saja. Monggo Ustazah Emi atau Ustazah Tri langsung ditanggapi atau menunggu pertanyaan lanjutan? Langsung atau nanti kalau ada pertanyaan yang sama barangkali. Baik. Monggo Bapak Ahmad Zaki. Bisa ditampung dulu berarti ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagi dari wali kelas Firas kelas 5A dan Belisa 2C ya. Oke, mungkin senada dengan yang disampaikan Bapak tadi Pak Ali ya. Mungkin bagi saya pribadi ke anak saya itu menekankan sekali jangan pernah buka masker dengan kondisi apapun kemarin ya. Mungkin ada yang haus atau apa. Itu mungkin karena kekhawatiran kami ya setelah melihat apa yang terjadi di sekolah. Mungkin yang pertama itu yang perlu kita Bu Lasri, saya kan sebagai dosen di UMY ya, dosen UMY. Kita bisa bandingkanlah orang yang sudah dewasa ya, mahasiswa dewasa di UMY sendiri belum ada kewajiban untuk full kuliah ya. Kita kemarin itu bagi dua ibaratnya. Kita mencoba bagi dua. Artinya angkatan yang satu, angkatan ketiga itu masuk 24 online ya. Berikutnya periode yang kedua, semester kedua, kita bagi ya 3 bulan kan ya SPP atau 16 pertemuan, 2 angkatan, 16 pertemuan untuk angkatan yang kedua.
Jadi itu dari UMB ya. Kita di sekolah ibaratnya kan masih anak-anaknya masih labil dalam mentaati peraturan ya. Jadi yang perlu saya tanyakan sini, apakah dari dinas sendiri itu sudah mewajibkan untuk tatap muka full atau belum ya? Kalau belum berarti kita masih punya semacam improvisasi ibaratnya. Saya juga terkejut, jadi sekolah langsung full, semua siswa itu masuk dalam waktu yang bersamaan ya. Itu sebuah hal yang saya rasa belum pertimbangan untuk full ya ibaratnya. Mungkin kita perlu benchmarking ya, perlu semacam masukan ya. Apakah ada sekolah yang udah full sebelumnya? Atau kita sendiri udah mengevaluasi kemarin yang sebelumnya yang awalnya dibagi 2 jam, mungkin kita tingkatkan jadi 3 jam. Mungkin dari Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Jumat dengan waktunya mungkin seperti tadi ya. Seperti tadi kita lihat dulu perkembangan seperti apa. Karena kalau kita langsung masukkan siswa semuanya ya, saya rasa dengan kondisi yang kemarin evaluasi prokes yang seperti Pak Ali sampaikan tadi itu, alam ya apa yang terjadi nanti. Karena kondisi itulah saya sebagai orang tua kemarin tuh mewajibkan anak saya tuh menekankan sekali jangan buka masker dengan kondisi apapun ya, jangan minum, jangan makan ya, walaupun mungkin dari apalagi ada membawa bekal lagi ya, makannya setiap apa dan lain-lain, itu sebuah hal yang perlu kita pertimbangkan untuk anak-anak yang masih di bawah umur banyak, masih perlu arahan dari orang tua ya. Saya juga menyampaikan juga, mohon maaf ya, mungkin ada juga wali kelasnya yang tidak fokus juga di waktu saya datang waktu di kelas itu ya, waktu saya ada di sekolah gitu. Kalau kita sendiri sebagai orang tua dan menekankan, seharusnya orang dari sekolah juga seperti itu untuk agar lebih progres lagi sehingga kita lebih percaya ya. Saya sendiri belum menyerahkan anak saya untuk mengikuti apa yang disarankan sekolah ya. Saya tekankan, kamu jangan buka masker dengan kondisi apapun, baik haus atau apa. Itu yang saya tekan. Sampai mungkin dengan kondisi waktu itu saya tidak bisa terlambat datang on time ya, menjemputnya lewatnya 1 jam 2 jam. Anak saya sudah biasa dengarkan, jadi mereka pun udah lama juga ya tanpa minumnya. Jadi saya sangat sedih sekali seperti itu ya. Jadi itu yang perlu mungkin kita pikirkan, apakah sudah ada pertimbangan dari kita sendiri ya untuk full dengan seluruh siswa. Nanti ada program-program lain yang apa itu ya itu mungkin perlu kita pertimbangkan juga ya. Atau mungkin untuk tahap awal ini, Januari ini kita bagi 2 dulu lah yang besar. Kami juga masalah kita bertahap ya, kita lihat kondisinya seperti apa. 3 hari dulu, angka 1, kelas 2, kelas 3 ya, 4, 5, 6 mungkin Pak. Yang lainnya online nih ibaratnya. Jadi mungkin itu yang perlu kita pikirkan ke depan dulu ya. Jangan langsung euforia kasus COVID ini udah turun di Indonesia, tapi saya lihat di kasus yang hariannya, yang awal minggu itu 200, sekarang udah 500 ya. Alam nanti untuk minggu ke depannya seperti apa. Jangan menjadikan kasus yang sedikit ini sebagai euforia, karena Indonesia juga lambat perkembangannya. Kalau awal COVID itu kan Maret itu katanya tidak ada kasus ya, rupanya setelah itu ada kasus ibaratnya. Jadi data-data itu perlu kita pikirkan dulu ya. Jadi jangan dengan kasus yang sangat sedikit sekarang, jadi pertimbangan kita untuk langsung full ya. Kita bertahap dulu, saya sarankan bertahap dulu. Apalah sampai zuhur seperti itu, kita coba lihat dulu anak-anak seperti apa. Anak saya juga akan saya lihat seperti apa perkembangannya. Kalau oke, baru kita sepakat untuk full atau seperti apa. Karena kita lihat ini kasusnya juga belum akan ada ya perkembangan lagi yang lainnya. Ya, seperti itu. Juga mungkin yang kedua itu ya pertimbangannya mungkin kita bertahap dulu sehingga tidak langsung full offline ya. Yang kedua berdasarkan evaluasi semester lalu ya, itu juga perlu kita pikirkan ya. Kuliah sistem online ya. Saya rasa wali kelas itu tidak cukup menyampaikan tugasnya langsung bebas ya anak siswanya seperti itu. Kalau saya sendiri sebagai dosen di kampus tidak ada langsung menyerahkan tugas habis kewajiban seperti itu. Jadi kami juga dipantau, saya juga harus wajib menyampaikan 1-2 jam secara online ya.
tatap muka seperti ini ya, tidak ada menyampaikan lewat video, tidak ada hanya menyerahkan tugas saja. Ya, itu yang perlu kita pikirkan ke depan. Bagaimana mensinkronkan kondisi tatap muka dan online ini dengan tatap muka juga ada, online-nya juga kita tingkatkan kualitasnya. Jadi wali kelas itu juga menyiapkan diri untuk menyampaikan materi dengan baik anak secara online ya. Jadi itu yang saya sampaikan pada sekolah mungkin ya. Saya sendiri masih berharap bisa secara bertahap dulu ya. Yang kedua, sekolah bisa meningkatkan kualitas online-nya. Jangan hanya sekedar menyerahkan tugas, dibebaskan anaknya untuk berdiskusi dengan orang tua ya, tanpa ada pengantar dari. Jadi kemarin itu ya, saya sendiri sebagai orang tua, dengan komentar-komentar wali kelas misalnya mungkin ya ada hal-hal yang tertentu ya yang sangat perlu kita apakan ya kita. Jadi mungkin sendiri merasa apa juga ya sebagai orang tua sibuk sampai sore ya. Anak sudah sore, sudah malam mereka tuh udah letih ya. Jadi kami juga kesulitan juga untuk mencoba menyampaikan materi-materi sekolah untuk mereka pahamkan dengan lebih baik ya itu seperti itu. Jadi kalau kami menyiapkan dengan baik secara sistem online-nya, insya Allah kami hanya membackup ya, bukan memulai dari nol ya. Selama ini kami merasa kami memulai dari nol untuk materinya. Kebanyakan memulai dari nol, walaupun sekolah sudah menyiapkan sedemikian rupa. Iya. Ngapunten Bapak, nggih sampun kami bisa tangkap nggih. Ngapunten sangat Pak Ahmad Zaki. Insyaallah panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ngapunten, insyaallah dari pertanyaan tadi sampun bisa ditanggapi nggih Ustadzah Tri atau Ustadzah Emi, monggo terkait dengan pembelajaran yang selang-seling, apakah Dinas sudah memberikan aturan kebijakan untuk offline semua? Yang kedua, mungkin kan dengan offline dan online disinkronkan dengan kondisi tatap muka langsung seperti Zoom ya, tidak sekadar memberikan tugas. Kemudian dari Bapak Ali tadi, apakah ada tentang berkala salah satunya? Cek, nggih, monggo. Ya, terima kasih Ustazah Lina. Baik, Bapak Ali, Ayah Bunda dari Mbak Sofia dan Bapak Zaki dari Mas Firas ya. Terima kasih sekali atas supportnya ya, sudah memberikan perhatian yang luar biasa kepada kami untuk kebaikan tentunya ya setelah kami di tingkat pertama. Tadi beberapa pertanyaan ya yang disampaikan terkait, mohon maaf ya mungkin belum percayanya orang tua atau khususnya Bapak Ali dan Bapak Zaki untuk protokol kesehatan di sekolah ya. Secara mungkin monggo ya penilaian Bapak Ibu, tapi kami ikhtiar kami sudah kami lakukan gitu ya untuk terciptanya suasana yang sehat dengan tetap menegakkan protokol kesehatannya. Ya mungkin kalau ada kekhilafan itu hal yang mungkin terjadi, itu kami akan jadikan evaluasi. Terima kasih masukannya, semoga nanti ke depan bisa lebih baik ya. Kemudian untuk berikutnya terkait dengan QR tadi ya, QR yang ada itu memang yang saya sampaikan tadi ya Bapak ya di slide itu adalah contekan saya dari isi surat edaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ya, dan itu turunan dari surat edaran Bapak Gubernur ya yang berlaku juga di seluruh DIY di kota, di Kulon Progo, di Sleman ya. Karena edaran itu juga dari 4 kementeriannya, dari Kementerian Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan satunya apa saya lupa. Nah itu sudah memberlakukan tadi yang saya share ya. Saya share lagi. Mungkin kalau untuk lebih mantapnya nanti saya share suratnya langsung ya, nanti Bapak Ibu bisa ngersani isi iki opo surat iki ya. Nah jadi tadi memang hasil comotan saya ya biar di slide gampang dibaca.
adanya diperbolehkannya 100% ya, bukan diperbolehkan gitu, tapi dalam surat itu karena level 1 sudah 100% tatap muka gitu ya. Sebetulnya kalaupun tatap muka mau bertahap itu mungkin strategi sekolah itu yang mungkin masih khawatir, mungkin bertahap, atau yang sudah berani mungkin karena kondisinya sudah dianggap aman mau full gitu ya 100% itu mungkin diserahkan ke sekolah. Tapi intinya kalau dari surat edaran itu memang sudah 100%, dan itu juga sudah saya untuk membuat bahan diskusi atau musyawarah dengan teman-teman di sekolah. Itu saya juga survei di beberapa sekolah ya, baik di kota, di Ponorogo, di sekolah-sekolah IT sekitar, di seluruh DIY, bukan tidak semuanya ya. Itu rata memang sudah ya berani menerapkan 100% full karena mengikuti kebijakan dinas yang mungkin sudah dengan pertimbangan yang banyak ya. Begitu juga terkait dengan surat pernyataan, itu juga kita hanya mengikuti saja ya, hanya mengikuti saja. Karena perintahnya adalah untuk mengawali dengan mengedarkan surat yang ditandatangani oleh orang tua atas kesiapan masuk tatap muka gitu ya. Kalau dulu pilihan ya maksudnya online atau offline, bukan pilihan, blended ya, blended. Sekarang 100% sehingga mungkin dengan surat itu jadi kedua belah pihak memang sudah menyepakati gitu. Kemudian untuk QR yang dipasang itu juga saya ambil dari isi suratnya, itu memang begitu ya. Jadi setiap yang datang ke sekolah membarcode-nya, kemudian di lindungnya nanti akan terbaca ya apakah sudah vaksin atau belum. Tetapi belum ada informasi apakah nanti yang tidak terbaca kemudian pulang nggak boleh sekolah, belum ada informasinya. Intinya cuma dipasang QR ya, kita akan QR berarti kita akan mengikuti perintah itu untuk konsekuensinya apa kita belum menerima. Apakah nanti kalau nggak dipulang gitu ya, nggak ikut pembelajaran, mungkin nggak sejauh itu ya. Mungkin hanya untuk mendata saja dia yang sudah vaksin berapa persen kali. Tapi dari survei sebetulnya kemarin kami sudah bisa membaca sekian persen yang sudah vaksin 2 kali, sekian persen 1 kali, sekian persen yang belum, kemudian ada yang tidak mengisi, itu kita sudah membaca. Sehingga ketika ada QR kita pasang itu karena kita melaksanakan syaratnya dari edaran yang Dinas Pendidikan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kemudian untuk PCR kami belum punya rencananya untuk cek berkala. Kemudian untuk Bapak Firas ya, tadi Bapak Ali tadi ya sudah terjawab semua untuk 5 hal tadi ya. Kemudian untuk Bapak Zaki dari ayahanda Mas Firas, ya sama ya, mungkin kurang yakin ya penegakannya. Nanti kita sedang evaluasi, barangkali memang mungkin perlu diingatkan ya, perlu ya tidak intinya walaupun kita berusaha ya dengan sound ya kita putar supaya semuanya menegakkan. Kita juga memanggil ketika tidak pakai masker di luar dan sebagainya. Kemudian untuk tugas-tugas yang mungkin disampaikan Bapak Zaki terkait pemberian tugas kepada putra-putri di rumah, memang kita tidak mengharapkan kalau tugas itu hanya diserahkan ya, karena kita punya juknis bagaimana agar pemberian materi di kantung tugas dan sebagainya itu ada prolog ya. Ada prolog penjelasan ya terkait apa yang harus dikerjakan dan sebagainya, kemudian dicek di list siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Jadi tidak hanya sekedar share, lempar saja sudah itu ya, tapi ada tulanun, memberikan tugas dan sebagainya, itu sudah saya supervisi, sudah banyak yang melaksanakan. Kalaupun belum ya mungkin nanti kita
perbaiki, kita ingatkan, kita cek kembali siapa yang belum melaksanakan tupoksi secara benar, saya juga checklistnya. Bapak, untuk blended learning memang untuk beberapa pekan kemarin dengan Ustadzah mengajar sampai zuhur, kemudian pulang pun Ustadzah enggak langsung pulang karena harus juga offline, harus mengoreksi pekerjaan offline-nya, kemudian nanti sampai rumah belum tentu juga bisa longgar gitu ya, sehingga harus menyediakan materi lagi untuk yang online atau entah itu video, entah PCR dan sebagainya, itu memang cukup berat bagi ustadz-ustadzah gitu ya, bagi semua guru gitu ya, untuk melakukan itu karena sudah offline separuh di sekolah, kemudian masih pulang padahal di rumah juga ada tanggung jawab terhadap keluarga ya, apalagi ibu-ibu ada anak dan sebagainya. Itu walaupun itu sekedar gambaran saja ya, kita tidak menjadikan itu sebagai alasan, hanya ya gambarannya seperti itu gitu ya. Sehingga saya sebagai kepala lembaga memang ya kita ngomong semuanya supaya bisa berjalan. Ustazah juga tidak kecapean karena udah di rumah, masih di sekolah, anak-anak juga tetap bisa terfasilitasi ya kebutuhannya, hak-haknya, dan para wali juga tidak ada kepuasan gitu ya terhadap pelayanan kami gitu. Jadi kita memang sudah berusaha sedemikian rupa begitu ya, kalaupun mungkin masih ada 1-2 yang kurang, nanti akan kita evaluasi lagi, dan mohon doanya saja kepada Bapak Ibu ya atas keterbatasan kami, semoga besok ke depan bisa lebih baik ya. Intinya nanti masukan-masukan yang bisa kami yang sudah kita terima, kami pertimbangkan, kita akan matangkan ya, kita jadikan sebagai bahan untuk musyawarah dengan teman-teman, dengan yayasan. Makatan ya, Bapak Ali, Bapak Zaki. Mungkin masuk Ustazah. Terima kasih Ustazah. Oke, sami-sami. Remi mau menambahkan Ustazah. J. Sebenarnya saya setuju dengan full day. Tapi kalau sekarang ini kan prediksinya akan melonjak lagi. Gimana kalau full day itu memang setiap hari masuk, tapi jamnya sama seperti yang kemarin, sama yang waktu selang-seling itu 2 jam ya? Lebih singkat kalau untuk murid-murid yang kelas bawah, kelas 1, kelas 2 yang masih belum paham apa itu wabahnya gitu. Kalau bisa jamnya dipendekkan sehingga anak-anak itu sudah bisa dipastikan kalau makan di rumah. Begitu Ustazah. Oh iya. Ya, terima kasih atas masukannya. Nanti bisa kita pertimbangkan ya. Masih ada 1 hari untuk kita bermusyawarah nanti malam. Dan Senin juga harus ada keputusan ya. Ya. Assalamualaikum Ustazah, mau usul. Baiknya sampaikan J. Oke, Ustazah, bentar. Kan sudah ada informasi bahwa dinas menyarankan ya untuk tatap muka 100% ya. Tapi dari sarangan itu kan kita bisa improvisasi ya. Apakah kelas 1, 2, 3 siang, kelas 4, 5, 6 pagi misalnya kan kita bagi 2 seperti itu. Jadi dengan kondisi kita sekarang, kita tidak harus full ya. Menetap full online tuh, full offline tuh harus semuanya hadir semuanya di kelas dalam waktu yang sama. Kita bisa improvisasi, ada yang pagi, ada yang siang. Karena saya rasa itu masih dalam ruang waktu kerja guru-guru juga kan ya. Bisa kita bagi seperti apa. Jadi tidak menumpuk di satu waktu ya. Kemarin dengan dibagi yang antar siang siapa itu? Bagi 2 jam aja, selang-seling ya kita bisa lihat ya pada saat puncaknya kita bisa lihat siapa. Apalagi kalau kita tumpukan dalam waktu yang sama. Oke, kita mungkin saya pribadi sepakat untuk full offline yang apa, tapi kita bisa improvisasi, kita bagi 2, pagi dan siang. Mungkin kendalanya mungkin di orang tua yang kerja ya nanti ya.
kerja. Oke. Mungkin kita bisa mengaturnya dimulai dari waktu istirahat orang tua, misalnya 11-12 untuk sesi siangnya. Jadi, ya, kami bisa nangkap pertanyaannya ya Bapak, ngapunten. Nggih, Ustaz Jafri langsung tanggapi atau ada pertanyaan lanjutan? Ya. Kita tampung ya, masukannya kita tampung nanti kita baik, Nita, nanti kita kerja kembali ya Pak. Baik, selanjutnya Wali Gafa. Ya, terima kasih ya Ustazah. Mohon izin off kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Karimah, wali dari Gafa kelas 2A. Di sini mungkin saya melihat dari sudut pandang yang berbeda, Bu. Saya apresiasi kepada sekolah yang sudah mengupayakan pelaksanaan PTM terbatas dengan prokes yang memang dirasa prokes belum ketat, tapi saya lihat namanya anak-anak, jadi tidak bisa disamakan dengan kondisi orang dewasa, apalagi di perguruan tinggi. Saat ini saya juga sedang pendidikan tinggi dengan anak yang sekolah. Saya rasa pembelajaran orang dewasa akan berbeda dengan pendidikan di anak sekolah dasar. Dan ada ranah yang hilang di saat kita harus full belajar online. Itu yang saya rasakan kalau pendidikan orang dewasa dibuat online mungkin lebih bisa mengikuti, tapi untuk yang ranah sekolah dasar ada ranah yang hilang, Ustazah. Jadi saya rasa pengupayakan untuk pembelajaran offline itu harus segera dengan kondisi 2 tahun kita offline, seperti itu. Kemudian edaran yang diberikan oleh dinas pendidikan di kabupaten, saya rasa itu turunan dari kementerian dan itu sudah merupakan evaluasi kegiatan PTM yang sebelumnya, sehingga dengan melihat kondisi yang ada sekarang sudah dianjurkan untuk tatap muka secara offline. Untuk kelanjutannya ya kita hanya bisa berikhtiar semaksimal mungkin dengan menegakkan protokol, tapi ya memang kita juga melihat dari sudut pandang anak-anak. Kemudian kalau saya melihat dari saya sebagai tenaga kesehatan, ya kalau kita takut kita 2 tahun kemarin juga tidak mau mengurusi COVID seperti itu. Kita cuma bisa berupaya maksimal agar kita melindungi diri dengan keluarga kita. Jadi saya sangat mendukung sekali sekolah walaupun dengan kondisi yang ada sekarang. Ataupun kalaupun ada wali orang tua yang tidak setuju, mungkin ada option memang ya tidak menyetujui untuk apakah masih ada harus offline dan online atau memang harus full offline, mungkin lebih dibicarakan lebih lanjut biar ada jalan tengahnya. Baik, terima kasih. Matur suwun Ibu Siti Karimah, sudah kami tangkap. Langsung dijawab Ustazah Emi atau ada pertanyaan lanjutan? Ditampung dulu. Ustazah Emi. Langsung saja monggo Bapak Adi Saputro. Bapak Adi Saputro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyun sewu Ibu Ustazah. Halo Bapak Adi. Sinyal nggih katosipun. Iya. Nyun sewu. Tersambung baik. Nggih. Sampun jelas ya Bapak Ibu? Sampun, monggo. Mau memberikan masukan tapi sudah diutarakan sama ibu-ibu yang sebelum saya tadi. Intinya sama seperti itu. Terus. Berarti mendukung 100%, tetap kita akan evaluasi, tetap kita monitoring karena memang kita melaksanakan PTM memang sesuai dari anjuran dinas dan evaluasi dari sekolah-sekolah sebelumnya. Tapi kita tetap akan evaluasi untuk sekolah kita, Iya, jadi kalau nanti mau ada yang memang nggak berkenan untuk offline, mungkin dari beberapa kelas itu nanti siapa yang maunya offline, nanti bisa itu memang dipisahkan aja kelasnya seperti itu. Terus ini usulan dari saya. Jadi, baik Bapak, kami tampung dulu. Ya, karena dilema.
Yes, siap Bapak. Kami nanti akan datang kembali nggih insyaallah. Ngaten Bapak, ada lagi sampun? Baik, selanjutnya Bapak Akila. Monggo wali dari Mbak Akila. Baik, terima kasih Us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Harjuno, wali dari Akila 5C. Di sini saya sependapat dengan Ibu Siti Karimah tadi, bahwasanya untuk kegiatan belajar mengajar full day itu perlu kita coba. Bismillah, ibaratnya kita berpikir positif aja. Ini adalah upaya terbaik dari sekolah juga yang tentunya sudah dipersiapkan matang-matang sebelum ini dilaksanakan. Saya setuju dalam arti untuk kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dengan tetap memperhatikan prokes, akan tetapi saran saya bagi orang tua yang mungkin mengetahui kondisi anaknya yang mungkin saat itu sedang kurang sehat, maka saat itu juga silakan untuk orang tua tidak usah memaksakan untuk berangkat anaknya, tapi silakan untuk di rumah. Itu untuk menjaga semuanya. Dan persoalan dengan makan siang, mungkin lebih baiknya itu makan siang bisa di rumah. Kemudian untuk snack mungkin bisa tetap diupayakan untuk diberikan kepada anak-anak. Itu salah satu untuk mengawali mungkin yang saya yakin bahwa SDIT Insan Utama ini sudah mempersiapkan matang-matang sebelum pelaksanaan tatap muka full ini dilaksanakan. Jadi intinya saya sependapat dengan orang tua yang lain untuk kegiatan belajar mengajar full day. Saya yakin Bismillah dengan positive thinking, insya Allah dengan mulainya kegiatan belajar mengajar secara offline ini, anak-anak juga lebih bersemangat, juga lebih bisa bersosialisasi lagi, bisa belajar lagi dengan sungguh-sungguh daripada harus belajar secara offline. Demikian Us yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun dari Bapak Ananda Akila 5C, intinya mendukung 100%, tetap ada evaluasi makan siang mungkin di rumah, tapi dengan membawakan snack agar anak-anak tetap terjaga kesehatannya dari pagi. Baik, selanjutnya langsung ngomong ya Ustazah Tri karena pertanyaan hampir sama. Monggo dari Wali Akmal, Ibu Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Ustazah dan Ustadz yang kami hormati semuanya, Bapak Ibu keluarga besar SDIT Insan Utama. Kami selaku orang tua khususnya kelas 6 ini kami mendukung untuk PTM 100%. Insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah dan ini merupakan bagian dari ikhtiar kita agar anak-anak tetap terjaga semangat untuk belajar dan terutama untuk yang duduk di kelas akhir. Untuk usulan kami nanti berjalan paling tidak 1 bulan, kemudian nanti dievaluasi lagi, kita benahi barangkali ada kekurangan di sana sini, dan mohon nanti bisa menerima saran masukan selama PTM berjalan. Kemudian untuk menjaga tidak terjadinya kerumunan ataupun penumpukan pada waktu antar jemput, kami usul untuk pintu barat bisa dibuka, terutama untuk yang antar jemput dengan kendaraan roda 2. Nah, untuk termogannya kemarin kami mendengar ada 4. Nah, barangkali bisa dibagi 2 untuk yang depan maupun di belakang, supaya untuk waktunya ketika ini sudah full semua pasti akan penuh ya, sehingga dengan adanya 2 pintu ini difungsikan semua, harapannya tidak terjadi penumpukan. Karena kalau dari depan semua pasti nanti akan memakan waktu lama untuk anak-anak bisa
sampai ke kelas. Saya kira itu Ya. saja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga upaya kita, ikhtiar kita semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Terima kasih. Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun penulis, intinya mendukung 100%, tetap ada evaluasi berkala, kemudian jalur transportasi kita permudah dengan 2 G. Insya Allah nanti ke depan seperti itu Ibu. Kita membuka pintu barat dan pintu timur dengan sudah ada petugasnya masing-masing. Selanjutnya, ya kami sudah memikirkan itu insya Allah. Monggo Bapak Calvin Malviki. Bapak Calvin masih stay atau halo Bapak Calvin? Mungkin dilanjut mawon nggih. Monggo Bapak Henry Dunan. Ya, terima kasih. Saya mendukung yang untuk full day, karena saya melihat memang selama ini ada inkonsistensi antara sekolah dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Kalau misalkan kita lihat di Jogja, tempat-tempat yang ramai berkerumun itu sudah normal semua. Jadi ini sebenarnya kalau kita memperketat di sekolah, tapi di tempat yang lain itu biasa-biasa saja, nah itu ya jelas kerugian yang besar buat anak-anak kita. Jadi kalau saya melihat, kalau di tempat yang normal itu sudah pada ramai, sudah pada ini, ya berarti sebenarnya sudah relatif cukup aman untuk sekolah juga gitu. Jadi sangat simpel ya, kalau kita sekarang berdiskusi ini sekolah harus PPKM atau bagaimana, tapi di tempat yang lain atau bebas, ya tetap nanti jebol juga pertahanan sekolah. Itu, terima kasih. Baik, intinya tetap mendukung 100% karena memang fasilitas umum yang lain sampun dibuka nggih. Yang penting memang kita prokes ya, walaupun kita sudah prokes, tapi kalau tempat lain terbuka, kita juga tidak tahu ya, kita hanya bisa berikhtiar, mencoba untuk tetap berusaha, karena memang kita mencoba untuk selalu berpositif thinking ya, tetap mencoba untuk berusaha dan berdoa. Ada Ustazah Kri, mau ditanggapi dulu atau tambah lanjutan? Ya, kita tanggapi dulu biar nggak terlalu banyak. Walaupun sebenarnya sama, senada-nadanya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saya menghargai sebetulnya apa yang jadi prinsip masing-masing ya. Ada yang memang masih alasan kesehatan, ada yang lain-lain ya. Saya menghargai, hanya saja karena kita dihadapkan oleh banyak hal, banyak keinginan ya, banyak orang tua, sehingga kita bagaimana biar semuanya bisa terakomodir itu sebenarnya sudah tidak mudah, namun kami akan berusaha semaksimal mungkin agar semuanya tidak ada kekecewaan ya dengan yang akan kami lakukan, dan insya Allah semuanya kami dengar ya, sudah kami catat, nanti jadikan bahan bersama teman-teman di sekolah dan yayasan serta satgas ya. Di sini kita juga punya satgas COVID ya, yang diketahui oleh Ibu Novita, dan alhamdulillah cukup aktif selama COVID ya. Nanti kami tidak akan memutuskan sendiri ya, sehingga apa yang kita miliki akan kita perankan untuk ikut terlibat di dalam membuat keputusan ini dengan tetap mempertimbangkan masukan-masukan Bapak Ibu yang cukup banyak ya, baik tadi yang disampaikan secara langsung ya, disampaikan secara lisan langsung dari Bunda Gafa ya, dari Ayah Mas Adi, dari Ayah Mbak Akila, Bunda Akmal ya. Bunda Akmal ini Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga. Kalau insya Allah nggak salah ya, Bu Lilis ya, matur suwun sangat doanya dan supportnya, dan juga dari Pak Henry ya. Semuanya sudah kami catat intinya ya. Nanti kita tidak bisa memutuskan sekarang ya, karena begitu banyaknya perhatian Bapak Ibu untuk tetap kita dalam keadaan sehat, aman, nyaman ya, sehingga memberikan masukan yang bermanfaat
untuk kita jadikan bahan pembicaraan nanti di tingkat sekolah. Baik itu terkait pengaturan ya, pengaturan lalu lintas keluar masuk ya, penempatan alat APD ya, baik itu termogan ataupun yang lainnya. Kemudian juga pelaksanaan teknis makan ya, makan siang di rumah atau di sekolah, kemudian juga snacknya dan sebagainya. Nanti karena pertimbangan-pertimbangan itu nanti bisa kami jadikan bahan ya. Yang pasti kami mungkin karena banyaknya masukan dan pendapat yang mungkin belum 100% sama gitu, sehingga kami perlu membicarakan kembali di tingkat sekolah. Mohon doanya saja, kita ikhtiar ya, ikhtiar bismillah, nanti apa yang terbaik ya untuk keputusan ini, mudah-mudahan atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu nggih. Baik, Ustadzah, terakhir mungkin nggih Ustadzah ada 3 pertanyaan. Ya, dari Ananda Wali dari Ananda Diogo, kemudian dari Ibu Novi dan Bapak Sutrisno nggih, 3 dari itu dulu. Monggo dari Wali Diogo untuk bisa menyampaikan. Terima kasih Ustazah. Mohon izin saya tidak pakai kamera. Untuk yang PTM 100% saya mendukung. Kebetulan sekarang kita kan lagi kekhawatiran soal Omikron ya Bu. Sedangkan di sekolah kan hanya pendeteksian lewat termogan suhu. Sedangkan gejala dari Omikron kan nggak mesti panas. Jadi mungkin kita kerjasama antara orang tua dengan wali kelas masing-masing terkait dengan gejala Omikron sendiri. Jadi kalau ada anak-anak batuk atau pilek meskipun nggak panas, mungkin bisa saling memantau, mendukung dan sampai menular ke yang lain. Karena gejalanya kan berbeda Bu. Jadi misal kalau ada anak batuk atau pilek di kelas, mungkin bisa diisolasi, nanti dijemput oleh orang tua. Juga orang tua kalau anaknya kira-kira kan gejalanya kan sakit-sakit badannya, lalu nggak mesti batuk, semuanya ada pilek, kadang pusing, mungkin perlu dipertanyakan ke anak-anak. Jadi kontrol dari orang tua dan guru Bu. Mungkin itu aja Bu. Jadi maksud saya termogan sendiri tidak menjamin bahwa kita kekhawatiran terkait dengan penyebaran Omikron. Itu aja Bu. Terima kasih. Baik, intinya tentang sadar diri nggih, baik dari orang tua ketika melihat anandanya, termasuk juga ustadzah. Selanjutnya dari Ibu Novita. Ya Ustazah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya ini pertama saya selaku orang tua wali memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya ya kepada pihak sekolah yang tentunya sudah mengupayakan yang terbaik siswa-siswa semua putra-putri kami. Kami memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya dengan kebaikan terhingga. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang masuk PTM ya, yang ada perubahan dari semester yang lalu. Mungkin bagi kami orang tua ini adalah angin segar atau kabar baik ya, karena selama ini mungkin putra-putri kami di rumah itu memang secara akademik tidak bisa maksimal untuk pembelajarannya. Tapi meski demikian kita ada kekhawatiran. Menurut saya itu sebuah hal yang wajar ya bagi kami orang tua tentang anak-anak kami gitu. Mungkin ini membutuhkan penanganan atau sambutan ya dari pihak sekolah. Kalau saya sih selaku orang tua dari Zahid ya kelas 4A, itu kemarin kami juga sudah menyampaikan melalui bulan ini bahwa sejauh mana SOP ya, atau standar operasional
prosedur ya dari pihak sekolah terkait protokol kesehatan, tidak hanya protokol kesehatan, tetapi juga sejauh mana siswa itu boleh datang ke sekolah, kemudian siswa yang seperti apa yang sebaiknya di rumah saja. Dan itu mungkin tidak hanya sekali dua kali disampaikan, tetapi bisa diupdate lagi, diingatkan lagi, dan kemudian bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tenaga kesehatan atau dari pihak sekolah. Tadi disampaikan ada ini nih, Satgas COVID-nya kan ada tenaga kesehatan juga. Nah, update apa yang dari pemerintah yang sebaiknya disampaikan juga kepada kami wali-wali siswa supaya kami tahu, supaya tidak kecolongan. Selain kepada siswa dan wali murid, tentunya juga kepada warga sekolah ya Ustadzah, terutama Ustadz Ustadzah dan juga warga sekolah semuanya, ada K7 dan sebagainya. Sejauh mana beliau-beliau kalau harus stay di rumah, ya stay di rumah dulu. Kemudian dari sekolah juga siap untuk memberikan pengganti pengajar misalnya, atau sebagaimana secara teknis kami serahkan kepada sekolah. Cuman untuk SOP itu monggo nanti bisa di-share kepada kami semua, dan tentunya diingatkan juga kepada ya semua warga sekolah supaya tidak kecolongan karena ketidaktahuan kemudian datang ke sekolah dan ternyata saya tidak datang ke sekolah, terjadi tidak diinginkan. Kalau kami selaku orang tua itu paham ya bahwa kita itu sekarang hidup bersama dengan pandemi, tidak bisa dihindari, akan bertemu atau terpapar itu hal yang tidak bisa dihindari, tetapi upaya yang bisa kita lakukan. Itu saja Ustadzah, matur nuwun sebelumnya dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian nggih. Nggih ngoten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak dengar suaranya. Mati Ustadzah mikrofonnya. Baik, alhamdulillah. Nggih matur suwun kepada Bunda Novi terkait dengan SOP berkala nggih, bagaimana prokes untuk anak-anak atau yang lainnya nggih. Baik, terakhir untuk Bapak Sutrisno nanti akan dirangkum kembali Ustadzah Tri dan Ustadzah Emi. Monggo Bapak Sutris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf saya off kamera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sebagai penutup ya, saya sangat sebagai wali murid maupun ketua komite sekolah sangat mendukung upaya sekolah untuk 100%. Tentunya ini pemerintah mulai dari SKP Pan Menteri, kemudian dari Dinas Pendidikan dan sebagainya, mereka sudah melakukan evaluasi dari uji coba. Kemarin kita kan sudah uji coba dan sekarang sudah tidak saatnya uji coba lagi. Kemudian menerapkan PTM secara full tapi tetap terbatas. Jadi itu semua adalah ikhtiar kita. Protokol kesehatan itu ikhtiar, tapi jangan lupa setelah itu ada tawakal. Jadi monggo kita semua mempertebal tawakal kita kepada Allah, segala sesuatu kita serahkan pada Allah. Kalau tipisnya tawakal tentu saja akan memunculkan kekhawatiran yang berlebihan. Jadi kita takut boleh, khawatir boleh, tetapi jangan berlebihan. Adanya info bahwa besok akan ada lonjakan itu, kalau menurut saya jangan dipercaya. Mosok penyakit bisa diprediksi akan melonjak. Jadi kita kan juga sudah bosan ya sering dengar info dari berbagai pihak bahwa besok akan ada lonjakan di akhir Desember, di awal tahun. Di saat PTM 100% itu kita waspada saja, tapi tidak boleh kemudian itu membuat kita kemudian takut untuk melangkah. Moga pertebal tawakal kita, ya. Kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah kita dahului dengan ikhtiar. Tapi perlu kita ingatkan, jangan tawakal kepada ikhtiar. Jadi jangan tawakal kepada ikhtiar, tapi tawakalnya kepada Allah. Kalau kita hanya tawakal kepada protokol kesehatan, itu salah ya. Jadi tawakalnya tetap pada Allah, protokol kesehatan adalah wujud dari ikhtiar kita. Sekali lagi saya ingatkan,
ada orang sakit itu sakitnya sama, dimasukkan di rumah sakit yang sama, diobati oleh dokter yang sama, tapi kejadiannya bisa beda. Karena penentu sembuh tidaknya itu bukan dari usaha, tetapi dari Allah. Jadi bismillah, mari kita ikhtiar dengan berbagai peraturan yang ada, dengan menegakkan protokol kesehatan, kemudian kita bareng-bareng untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Bismillah, insya Allah semua bisa berjalan aman. Allah memudahkan yang dirasa sulit, melapangkan yang dirasa sempit, meringankan yang terasa berat. Demikian dari saya, mudah-mudahan kita semua bisa menjalani kegiatan PTM 100% besok. Kemudian yang terakhir untuk mungkin perlu dipertimbangkan lagi berkait dengan makan siang. Jadi kalau misalnya memang banyak yang keberatan, barangkali bisa ada opsi makan siang di rumah. Jadi tapi risikonya memang tidak bisa membiasakan sholat zuhur di rumah di sekolah ya. Ketika kita programkan makan siangnya di rumah, maka pulangnya tentu saja sebelum sholat zuhur. Atau besok kita coba dulu seminggu dengan program dari sekolah itu, atau bagaimana sehingga nanti dalam programnya bisa dievaluasi dan diputuskan yang terbaik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Sutrisno atas kesimpulannya. Monggo Ustazah Emi dan Ustazah Tri untuk terakhir. Saya kira cukup ya tadi banyak masukan dari ayah bunda semua dan juga beberapa warning ya terkait seperti perlunya kita lebih memperketat protokol kesehatan dan tadi juga untuk ketat dalam melihat kondisi anak ya seperti batuk. Sebaiknya memang ketika kondisi anak tidak sehat jangan izinkan untuk berangkat seperti itu ya. Ya kita bismillah ya ikhtiar, kita cobakan dulu nanti bisa kita evaluasi dan tadi beberapa masukan-masukan terkait makan siang dan sebagainya akan kami tinjau lebih lanjut nggih. Matur nuwun Bapak Ibu. Ustazah Tri ada tambahan? Oke. Ya mungkin kurang lebihnya seperti yang disampaikan Ustazah Emi ya. Terima kasih semuanya sudah antusias memberikan masukan-masukannya ya. Bapak Digo, Bunda Novi sebagai Ketua Satgas ya sudah mengawal kami di dalam perjalanan pendidikan di masa COVID sehingga alhamdulillah ya terminimalisir begitu ya. Ketika kemarin ada kasus kita terkena tracing ya di kelas 4, alhamdulillah semuanya juga negatif dan aman begitu ya, aman terkendali. Kemudian juga nanti akan saya sampaikan lebih lanjut terkait dengan apa nanti yang akan kita lakukan ya dengan Satgas COVID untuk lebih menguatkan ya kami melangkah. Dan kepada Bapak Sutrisno sangat terima kasih kami haturkan ya, sangat menyejukkan hati ya nasihatnya ya bahwa semuanya memang harus berawal dengan ikhtiar ya. Kita tidak salah ada kekhawatiran masing-masing ya karena background kita yang berbeda-beda dan lingkungan keseharian kita yang berbeda-beda, mungkin juga wawasan kita yang berbeda-beda sehingga ada kekhawatiran itu suatu hal yang wajar dan kami menghargainya. Kembali kepada nasihat Bapak Sutrisno, tawakal kepada Allah bukan tawakal kepada ikhtiarnya ya. Terima kasih sekali Bapak Sutrisno. Mungkin apa yang saya Ustazah Emi ada benarnya ya barangkali apa yang sudah kami rencanakan, apa yang sudah kami konsep ya sekian waktu untuk akan kita gulirkan di bulan Januari barangkali bisa kami cobakan untuk dievaluasi dan ketika memang kondisinya hasil evaluasi itu ada hal lain yang harus menghadirkan kebijakan-kebijakan baru nanti
kami akan tetap bersama Satgas COVID untuk melangsungkan proses pendidikan ini hingga bisa lebih baik, ya, capaian-capaiannya terpenuhi. Begitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau saran Bapak Sutrisno tadi kembali kepada ikhtiar tawakal, ya, dan evaluasi untuk berikutnya kita sangat setuju sekali. Itu saja Ustazah Lina. Nanti kalau baik dari saya, mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Tuti dan Ustazah Emi atas pemaparannya. Ya, memang dari kita banyak yang pro dan kontra, wajar ya. Tapi insya Allah semuanya kita kembalikan kepada yang memberikan sakit itu sendiri, ya, karena sejatinya kita hanya manusia, berusaha dan berdoa, kita kembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala. Baik, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui. Yang terakhir kita penutup, demikian ayat bunda yang bisa kami sampaikan. Semoga acara pembelajaran tatap muka ke depan kita bisa berjalan dengan lancar, aman, terkendali, semua atas ridha dari Allah Ta'ala, tidak terjadi kondisi apapun yang selama ini kita khawatirkan, ya, karena kita thalabul ilmi, ya, jihad fisabilillah, mencari ilmu, bismillah, ya. Semoga dengan kembalinya offline, walaupun tetap akan ada evaluasi berkala, kita kembali semangat, ya, Allah meningkatkan iman dan imun kita, ya, semata-mata hanya mencari keridaannya, selalu dalam kondisi aman terkendali. Baik, Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, saya selaku pembawa acara mohon maaf bila mana selama membersamai ayah bunda banyak kekurangannya. Kebenaran hanyalah datang dari Allah Ta'ala. Kesalahan dari saya pribadi, jika ada salah semoga Allah yang meluruskannya kembali, dan Allah yang menggerakkan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Baik, ayah bunda, saya akhiri pertemuan kita kali ini di Zoom. Sebelumnya mungkin kita bisa foto bersama. Kita tutup dulu, ya, ayah bunda, dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita foto dulu, ya. Yang masih layarnya ditutup boleh dibuka kembali karena ada 10 layar yang diikuti oleh 233 partisipan. Baik, layar pertama, ya, bismillah, Ustadz Mabudi, monggo bisa di ini kan. Baik, layar pertama. Ya. Sampun, Ustaz. Layar pertama udah, layar kedua. Layar kedua. Sampun. Layar ketiga. Layar ketiga sudah pada tutup kameranya. Masih di saya, Ustaz. Beda komputer. Layar keempat. Tutup. Oh, berarti beda. Ini cuma ada 5. Baik, ada 5, karena 9 layar tutup semua. Baik, ayah bunda, monggo bisa meninggalkan ruang Zoom. Bagi yang ini. Terima kasih Ustazah, pamit ya. Matur suwun Bapak Ibu ayah bunda. Matur suwun atas semuanya, atas kebersamaan. Assalamualaikum Ustazah, matur nuwun. Jazakallahu khairan. Sami-sami. Terima kasih semuanya. Matur nuwun Ustaz, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah.
Assalamualaikum. Salam. Namun ya, ditutup aja, Ustaz. Chatnya masih copy ya. Saya sudah chat copy. Sudah saya copy semua. Siap. Kemudian. Ya, ada pertanyaan tambahan. Ya, nanti kita kasih suratnya. Edaran kesimpulan. Oke. Kayaknya lebih itu Ustazah, makan siang berarti ganti snack. Tanpa makan siang ya. Tapi kasa akhir nek bocah-bocah snack. Nek saya tetap snack. Sholatnya tapi ya pas. Nek sholat jamaahnya nek kelas cilo kan masalah ya nek kelas cilo tuh iya kelas bawah, kelas atas itu yang penting soalnya kan terkait dengan penyamaan persepsi adab toh. Masalah iki karena matikan dulu mikrofonnya. Nah, ya itu penyamaan persepsi. Maksudnya kan matikan dulu mikrofonnya, Ustazah Lina. Mari kita rapat.